pastinya bukan untuk memainkan musik aja ya, Bu. Saya nggak ada keturunan seni ya. Serumit yang dibayangkan. Kita harus bisa teorinya, gimana kan nggak asal juga kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, kembali lagi di podcast Ruang Biru. Nah teman-teman, di episode sebelumnya kita kan udah membahas nih tentang siswa bertalenta, siswa berprestasi. Kali ini kita bakal membahas gurunya yang berprestasi. Dan langsung aja kita sambut guru muda yang ada di studio ini. Halo Kak Winda atau Bu Winda nih sebutannya? Mungkin lebih formalnya karena saya pakai baju guru kali ya, mungkin panggil Ibu aja. Oke, Bu Winda, sebelum kita mulai, silakan Ibu perkenalan dulu ke teman-teman yang menonton podcast ini. Oke, halo podcast Ruang Biru. Dengan saya Winda Octavia. Saya di sini guru muda atau biasa dibilang mahasiswa PKL. Saya dari Universitas Negeri Padang, Departemen Sendera Tasik, program studi pendidikan musik. Oke, Bu Winda, bisa jelaskan nggak gimana tuh perjalanan Ibu hingga bisa sebagai guru muda di SMKI ini? Kalau ngomong-ngomong perjalanan ya, mungkin ada tuh namanya mata kuliah di universitas, ada namanya PKL, praktek lapangan, praktek kerja lapangan. Yeah. Nah, karena saya bernaung di pendidikan, jadi itu praktek lapangannya ke sekolah, ngajar ke sekolah. Nah, makanya saya milih di SMK Negeri 7 Padang karena saya juga alumni di sini. Alumni ya. Makanya sekarang saya bisa menjadi guru muda karena saya berkuliah gitu di pendidikan. Kayak PKL Ibu ini berapa lama, dari bulan apa sampai bulan apa itu? Kalau PKL ini berjalan 1 semester ya, 6 bulan, dan sekarang udah berjalan 4 bulan dari bulan Juli kemarin. Oke, udah 4 bulan ya, Iya. Bu. Itu Ibu ngajar di jurusan mana itu, Ibu? Saya ngajar di jurusan musik, khususnya musik elektronik. Iya, musik elektronik. Lagi membahas musik nih, Bu. Ada nggak alat musik yang Ibu kuasai, Bu? Dan apa itu? Bisa ceritakan itu, Bu? Kalau sebagai seorang guru mungkin ya, kalau kita mengajar murid tentunya kita harus bisa dulu. Nah, makanya saya kalau pribadi saya instrumen bisa semuanya. Cuman yang menguasai mungkin seperti mayor saya sekarang biola. Dan pernah juga saya alma mater di sini itu mayor saya drum. Iya, sekarang juga. Bagus juga ya. Jadi kalau untuk jadi guru muda, apalagi di jurusan musik, itu harus bisa semua instrumental gitu. Iya, apalagi kita ibaratnya sama kayak dokter, kita harus bisa teorinya, gimana kan gak asal juga kan. Nah, kalau di musik juga bisa harus kita sebagai guru juga bisa harus mempelajari teori musiknya. Contohnya kita harus bisa baca partitur gitu kan. Nah, di sana kita harus bisa menjadi seorang guru. Di bermusik ini apa aja pengalaman Ibu dalam bermusik itu, Bu? Kalau pengalaman saya nggak banyak, cuman kalau dalam waktu semasa saya sekolah, saya juga pernah mengikuti festival band yang diadakan oleh sekolah-sekolah. Terus selama kuliah saya juga pernah menjadi anggota orkestra. Itu apa itu, Ibu, di orkestra? Biola juga. Iya, biola. Baru wisuda kemarin, UNP ngadakan wisuda. Nah, itu sudah beberapa lama vakum mengadakan wisuda secara offline. Nah, sekarang baru kemarin saya tuh menjadi anggota orkestra di UNP. Nah, kalau di orkestra itu kan ada biola tuh, Bu. Iya. Biolanya itu kan ada solo atau Ibu masuk dalam bagian orkestra ya. Kalau orkestra itu bermain musik secara bersama. Jadi nanti partiturnya dikasih langsung dibaca gitu. Nanti kita main sama-sama. Jadi main sama-sama. Yang mengiringi paduan suara yang ada. Paduan suara. Iya. Oke, Bu. Siapa yang memotivasi Ibu sampai sekarang dalam bermusik itu? Kalau memotivasi sih saya nggak ada keturunan seni ya. Keluarga saya nggak ada keturunan seni. Mungkin lebih ke pribadi sendiri sih. Karena saya dari sejak sekolah saya juga pernah menonton pertunjukan. Kebetulan rumah saya dekat dari lapangan Imam Bonjol, kan dulu sering ngadain konser tuh. Nah, di sana saya pergi main bersama teman, nonton konser. Nah, yang di belakang ini asik juga nih, abang-abang yang mukul gitu kan, yang pemain drum. Asik juga nih kayaknya. Saya cari tahu lah sekolah-sekolah yang ada di Kota Padang yang
bernaung di bidang seni. Nah kebetulan di SMK Negeri 7 Padang. Nah saya motivasi itu emang dari diri saya sendiri kalau untuk sekolah seni. Jadi nggak ada unsur keterpaksaan dari orang Iya. tua. Kalau dari orang tua sendiri nih Bu, ada nggak dukungan atau malah ngelarang Ibu dalam bermusik itu Bu? Kalau orang tua saya sih enggak ya, cuman lebih mungkin sebagai orang tua hanya bisa memberi support, memberi semangat. Enggak sih, kalau untuk orang tua saya enggak pernah ngelarang apapun hobi saya atau apapun perjalanan saya, karena yang menjalani saya gitu kan. Dalam selama bermusik itu Ibu pasti pernah dapat hate comment dari tetangga atau dari iya, teman pasti, gitu. iya. Kenapa milih musik padahal cocok lo di sini gitu kan. Itu gimana Ibu mengatasi itu? Banyak juga tetangga yang bilang ngapain sih kuliah musik gitu, emang kedepannya jadi apa Iya. gitu. Sebenarnya itu tergantung diri ya, tergantung diri. Apalagi saya tidak hanya aktif di musik, saya juga aktif di organisasi di luar. Jadi lebih sering saya pergi di organisasi luar ketimbang saya di musik. Cuman itu kembali lagi kepada diri kita sendiri, mau kemana kita gitu. Biarkan omongan tetangga itu gimana, mau jadi apa, mau itu kan. Jadi nggak usah dengerin apa ngomongan Nggak usah tetangga. dengerin Mungkin kata fokus orang. saja ke karya atau apa yang mau kita lanjutkan untuk kedepannya. Oke, seperti kata tetangga itu kan kenapa bermusik, emangnya mau jadi apa gitu. Iya. Ibu sendiri ada nggak menemukan peluang yang lebih besar di bermusik itu? Soalnya kan anak-anak sekarang kan cenderung mendengarkan kata orang, Iya. Bu, dan langsung iya juga ya kenapa memilih musik gitu. Ada nggak Ibu solusi atau tips malah atau saran gitu Iya. ke teman-teman kita yang mau bermusik gitu biar nggak insecure lah gimana Iya. Bu? Mungkin ini banyak nih yang ngerasain insecure, udah di perjalanan baru sadar mungkin ya. Enggak juga, kalau dibilang apa lowongan pekerjaan untuk kedepannya, sebenarnya kalau misalnya kita sekolah di kejuruan itu udah ada nilai plusnya sebenarnya. Nilai plusnya seperti ada tuh teman saya, dia masuk angkatan contohnya tentara, polisi gitu. Nilai plusnya karena dia bisa bermain musik. Nah itu udah nilai plus ketimbang kita nggak ada keahlian gitu sebenarnya. Makanya kalau untuk lowongan pekerjaan mungkin untuk kita sebagai sekolah kejuruan mungkin banyak. Soalnya kita udah ada pengalaman sebelumnya di sekolah gitu. Untuk mencari pekerjaan itu di musik itu susah atau malah mudah itu Ibu, gimana? Sebenarnya kalau misalnya cari pekerjaan ya itu tergantung kita dengan banyak nggak teman yang kita kenal atau tergantung pergaulan sih sebenarnya ya, tergantung pergaulan. Oke Bu, pesan dan kesan Ibu nih selama PKL atau enggak selama mengajar musik di sekolah ini apa itu Bu? Pesan saya kan kemarin nih udah 2 tahun yang lalu kita kan ada musibah COVID, pandemi. Mungkin saya berpesan kepada siswa-siswi SMK Negeri 7 Padang, bangkitlah kembali karena saya lihat semangat kita turun karena pandemi kemarin tuh. Nah, jadi saya berpesan kembalilah bersemangat untuk bersekolah. Disiplinkan diri di sekolah, kita belajar disiplin. Jangan hanya kita ke sekolah pergi main terus pulang gitu. Kalau untuk kesan saya senang sih sebenarnya ngajar di sini, soalnya saya alma mater di sini kan. Bisa memberitahu, bisa mengasih tahu adik-adik gimana rasanya pernah sekolah di sini dan gimana rasanya pernah mengajar di sini gitu. Oke, selain bermusik ini ada nggak bakat yang Ibu kuasai selain bermusik itu ada nggak Bu? Ada. Apa itu? Saya juga pernah nih bikin podcast kayak gini. Bikin podcast kayak gini. Saya sebagai sebagai produsernya. Kebetulan saya juga humas di Pramuka Kota Padang khususnya. Saya juga pengalaman juga nih kayak siapa namanya Jivas ya. Saya juga pernah juga berpengalaman MC seperti Jivas. Cuman lawan bicara saya itu kayak Bapak Gubernur, Bapak Henry Septa yang kayak
jajaran-jajaran pemimpin Oh gitu. iya, Jifas tuh dapat kabar ya Pak, fakta kalau kalau ibu itu pernah ketemu sama Pak Jokowi. Itu Oh iya. ada gimana tuh ceritanya itu? Saya pernah ketemu Bapak Jokowi itu waktu saya menjabat di sini sebagai ketua OSIS. Dalam rangka apa itu bisa ketemu sama Bapak Jokowi langsung? Ada kemarin tuh peresmian kereta yang ada di BIM itu yang Oh, warna iya. hijau itu. Terus Bapak itu mau sekalian ketemu sama ketua OSIS, seluruh ketua OSIS yang ada di Sumbar kalau nggak salah. Nah kebetulan di waktu saya udah di BIM dipilih secara acak lah itu, siapa yang mau segerbang sama Bapak Jokowi, dibilang sama protokolernya. Saya nunjuk tangan itu paling depan, langsung ditunjuk. Nah masuklah segerbong sama Bapak Jokowi. Nah di sana saya ketemu, bincang-bincang tentang gimana proses belajar di sekolah, apa aja yang udah dilakukan gitu. Ada jadi untuk peresmian kereta api ya waktu Iya. itu. Kayak dalam bermusik itu pasti ada membuat musik atau merarrange musik itu Arrangement, susah atau gimana itu Kak? Kalau untuk pengalaman yang udah berlalu ya, saya juga pernah aransemen. Dan saya juga pernah bikin lagu di waktu saya masih sekolah. Itu waktu kelas 3 itu bikin lagu per kelompok. Dan saya juga pernah aransemen lagu waktu kuliah. Kalau untuk awal mungkin ya susah ya. Kalau untuk dijalani mungkin dipelajari terus mungkin nggak begitu susah. Jadi nggak serumit yang dibayangkan. Iya, nggak serumit yang Terus dibayangkan. nih dalam bermusik pastinya bukan untuk memainkan musik aja ya Bu. Iya. Nah pasti ada vokalnya. Nah, Iya, vokal. yang Jifas temuin itu vokal itu ada yang malu gitu Bu. Itu gimana cara ngatasinnya itu biar nggak malu? Padahal dia tahu bakat suara itu bagus gitu. Orang-orang pun pengen dengar suaranya gitu. Itu gimana tuh Bu ngatasinnya? Kalau malu itu mungkin emang udah rata-rata kayak gitu ya. Karena mereka belajar di sini awal langkah bagi mereka, karena mereka sebelumnya belum pernah perform atau gimana. Kalau misalnya untuk mengatasinya mungkin lebih sering-sering bernyanyi gitu, lebih sering-sering ngomong-ngomong di depan umum. Contohnya sebagai Jiva, sebagai pemimpin di sekolah ini kan sering-sering ngomong di depan. Nah itulah cara mengatasi, gimana caranya tidak grogi di depan umum. Jadi, terakhir nih Bu, apa harapan Ibu untuk musik kedepannya? Harapan saya untuk jurusan musik kedepannya mungkin lebih kompak lagi, semangat terus belajarnya, jangan putus asa atau jangan pernah mendengarkan kata-kata orang. Ya fokus saja untuk kedepannya itu gimana. Oke, itu aja ya Bu. Kasih Bu telah datang Iya. di podcast Ruang Biru ini. Nah teman-teman, itu aja dari Jifas dan Bu Winda. Sekali lagi tetap fokus, semangat, dan jangan mikirin kata-kata orang yang gak berguna itu. Oke, saya Jifas dan itulah podcast Ruang Biru hari ini. Jangan lupa saksikan podcast Ruang Biru di channel Kreatif Senka Negeri 7 Padang, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Terima kasih. Iya, sama-sama.